cap jempol darah hingga mau santet Muldoko. Lebaynya AHY. Hahaha. Ditulis oleh Nina Nur di seward.com. Kita kembali ke AHY. Kasihan beritanya tenggelam gara-gara Kaisang. Hehehe. Beberapa hari lalu keramaian di Partai Demokrat ini diwarnai dengan ikutnya istri AHY berkomentar di media sosial. Reaksi publik pun ramai, tapi berlawanan dari harapan AHY dan istri tentunya. Karena ternyata publik menganggap lebay hingga salah terhadap apa yang dilakukan oleh istri AHY. Dan ternyata kelebayan itu pun berlanjut. Hari Minggu kemarin 7 Maret di Sekretariat DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Cipayung, Jakarta Timur, para pendukung AHY menggelar aksi yang koplak, yakni aksi cap jempol darah di spanduk. Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Santoso, mengatakan bahwa aksi itu adalah wujud kecintaan dan dukungan mereka terhadap AHY. Ini dilakukan bukan hanya sebagai bentuk loyalitas kita kepada AHY, juga bagian dari adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa saat ini. Kezaliman yang harus dihentikan. Saya yakin civil society dan partai-partai lain akan mendukung apa yang kami lakukan, baik dari sisi hukum maupun politik, ujar Santoso, menegaskan bahwa menurut mereka terpilihnya Muldoko dalam KLB adalah sebagai bentuk kezaliman. Aksi ini sangat bertolak belakang dengan citra yang dibangun oleh Partai Demokrat. Sebelum ini, bukannya ada rencana AHY untuk ketemuan dengan Presiden Amerika Serikat yang baru Joe Biden. Ketika Partai Demokrat Amerika Serikat memenangkan pemilu Amerika Serikat, AHY katanya berharap bahwa nasib Partai Demokrat di Indonesia akan mengikutinya kan? Citra yang dibangun nampak modern dan demokratis. Tapi, kok pakai cap jempol darah? Itu hubungannya apa sih? Kelebayan pun berlanjut. Pada hari yang sama, diadakan kegiatan Commanders Call di kantor DPP Demokrat Jakarta Pusat. Kegiatan ini digelar oleh seluruh ketua DPD Partai Demokrat dari 34 provinsi. Dalam gelaran kegiatan inilah terjadi lagi kelebayan serupa. Ketua DPD Partai Demokrat Banten, Iti Oktavia Jayabaya, yang juga adalah Bupati Lebak, Banten, menyampaikan sikapnya. Dengan tegas, Iti menyatakan penolakan terhadap KLB di Deli Serdang dan menyebutnya sebagai KLB ilegal. Saya, Iti Oktavia Jayabaya, Ketua DPD Demokrat Banten, beserta seluruh Ketua DPC dan anggota DPRD di mana saya diberikan amanah dan pemilik suara yang sah sebagai Ketua DPD. Kami menolak KLB ilegal. Banten tidak gentar. Kami tetap setia pada ketum kami yang ganteng. Kalaupun kami harus turun berdemo, kami siap. Santet Banten akan dikirim untuk KSP Muldoko, ujar Iti. Loh, kok nyebut ketuanya ganteng, lalu bawa-bawa santet? Ini pertemuan kader partai apa pertemuan paranormal? Hahaha, nggak sekalian kirim pelet ke Presiden Amerika Serikat Joe Biden agar dapat dibantu menguasai dunia, atau ke Presiden Jokowi supaya AHY dikasih jabatan menteri gitu. Apa sih maksudnya? Pernyataan soal santet ini akhirnya diklarifikasi sendiri oleh Iti pada keesokan harinya. Hari ini, Senin 8 Maret 2021. Omongan santet merupakan puncak kekesalan kita DPD Demokrat Banten. Itu hanya bentuk ancaman kita. Tapi tidak ada niatan kita melakukan hal tersebut. Kita merasa kesal dan emosi karena kudeta KLB Demokrat yang dilakukan oleh Muldoko. Mana mungkin saya nyantet? Sia-sia atuh salah dan puasa saya. Rugi mengorbankan itu semua untuk seorang perampok partai. Kita siap pasang badan untuk ketum dan Demokrat, kata Iti. Dia juga menambahkan akan melakukan aksi cap darah di DPD Partai Demokrat Banten. Gimana? Masih mending kata-kata mamanya Felicia kan? Nggak pakai santet dan cap jempol darah. Hahaha, Bupati loh ini. Dan saya tidak menyalahkan mereka, karena anak buah itu biasanya meniru kelakuan ketuanya. Lihat saja bagaimana AHY membawa pasukan menggeruduk kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tadi pagi atau siang. Selain didampingi oleh 34 perwakilan Partai Demokrat seluruh Indonesia, juga dikawal ratusan kader Demokrat pro AHY, foto kerumunan massa ini dibagikan oleh Osi Dermawan, Wasekjen Partai Demokrat lewat akun media sosialnya. Sementara foto di atas, yang dari suara.com, adalah rombongan AHY ketika sampai di kantor Kemenkumham. Diat kedatangannya untuk menggugurkan hasil KLB di Deli Serdang dengan membawa sejumlah dokumen sebagai bukti. Ini kok bikin kerumunan ya? Melupakan protokol kesehatan. Lebay bawa-bawa pasukan. Kenapa sampai bawa banyak orang?
Rupanya rencananya tadi itu, Partai Demokrat kubu Muldoko juga akan datang ke kantor Kemenkumham untuk mendaftarkan jajaran kepengurusan dari KLB di Deli Serdang. Mungkin AHY ingin pamer kekuatan. Banyak-banyakan pendukung gitu, kayak mau tawaran aja ah. Namun, rencana kehadiran Partai Demokrat kubu Muldoko batal, katanya agar ada persiapan lebih matang lagi. Bisa juga untuk menghindari bentrok fisik dan keramaian yang tidak perlu. Saya duga sih begitu, karena kubu Muldoko orang-orangnya lebih senior dan lebih berusaha menjaga kehormatan partai. Nampaknya begitu sih, nggak lebay kan? Bedalah, namanya juga beda jam terbang. Hati-hati kena santet ya Pak Muldoko, hehehe. Selalu dari kura-kura. Balas dendam yang sempurna, dulu SBY rusak karir AHY, kini giliran AHY yang susahkan SBY. Ditulis oleh Ferry Padli di steward.com. Agus Harimurti Yudhoyono atau yang lebih dikenal AHY sebelumnya merupakan seorang anggota TNI yang cemerlang. Ia adalah peraih penghargaan Bintang Adi Makayasa sebagai lulusan terbaik Akmil pada tahun 2000 lalu. Tidak hanya itu saja, bahkan sejak menempuh pendidikan di Akmil, AHY sudah mendapat penghargaan Trisakti Wiratama, yaitu suatu penghargaan yang diberikan atas prestasi gabungan akademik, jasmani fisik, dan kepribadian. Karena prestasinya itu pula, ia ditunjuk sebagai Komandan Resimen Korps Taruna pada 1999 silam. Dan berkat otak encernya tersebut, AHY memiliki 3 gelar pendidikan. Master of Science in Strategic Studies di Universitas Teknologi Nanyang, Singapura 2006. Master in Public Administration dari Universitas Harvard, Amerika Serikat pada tahun 2010, serta Master of Art in Leadership and Management dari Webster University, Amerika Serikat. Meraih predikat summa cum laude dengan IPK 4,0 pada 2015 silam. Seolah penghargaan sudah tidak mau jauh darinya. Bahkan saat menjaga perdamaian di sepanjang perbatasan Israel dan Lebanon Selatan, pada 2006 ia dianugerahi Army Service Distinction Medal dari pimpinan Angkatan Bersenjata Lebanon, yang mana penghargaan itu didapatkan oleh AHY lantaran ia menginisiasi program mobil pintar sebagai sarana untuk mengurangi dampak trauma perang pada anak-anak. Di samping itu, pada tahun 2008, ia juga memperoleh penghargaan sebagai komandan kompi terbaik di jajaran Divisi Infanteri 1 Kostrad. Jadi melihat itu semua, primbon si AHY ini memang tidak cocok bekerja di air. Ia cocoknya bekerja jadi anggota TNI. Menjadi tentara adalah jalan ninjanya, begitu kura-kura. Nah, karena prestasinya di militer ini sangat menonjol, maka peluangnya untuk menjadi jenderal pun sangatlah besar. Tidak sedikit kok peraih Adi Makayasa yang jadi Kasat serta Panglima TNI, seperti Edi Sudrajat pernah jadi Kasat dan Pangap, Agus Tadi Sasongko Purnomo, mantan Kasat, Budiman mantan Kasat, dan Muldoko mantan Panglima TNI. Tapi sungguh sayang, seperti judulan tulisan ini, karir AHY di militer tersebut justru dihancurkan oleh bapak kandungnya sendiri SBY. Om B malah membujuk putranya itu untuk mengundurkan diri dari tentara dan ikut Pilkada DKI 2017. Menurut hemat penulis sih, berat juga AHY meninggalkan karirnya di militer tersebut kala itu. Tapi, karena sudah permintaan bapak, mau tidak mau harus diikuti. Namun lantaran ia tidak punya pengalaman di politik dan lawannya cukup berat, yakni Anies dan Ahok, pemilu di ibu kota negara itu tidak bisa dia menangkan. Pasca itulah kegagalan demi kegagalan seolah tidak henti menghampiri AHY, berbanding terbalik dengan saat dia jadi tentara dulu. Pada 2018, ia ditunjuk sebagai komandan Komando Satuan Tugas Bersama atau Kogasma untuk pemilu 2019. Terbukti, perolehan suara Partai Demokrat malah turun dari posisi keempat di pemilu 2014 menjadi posisi ketujuh di pemilu 2019. Nah, sudah jelas-jelas AHY gagal jadi gubernur dan gagal pula memenangkan Partai Demokrat. Malah diangkat jadi ketua umum oleh SBY. Padahal masih banyak loh kader partai berlambang bintang Mercy itu yang lebih kompeten untuk menduduki kursi Demokrat 1 tersebut dibandingkan Doi. Tidak pelak, betul kata Johnny Allen bahwa AHY itu berada di puncak tapi tidak pernah mendaki. Baru digoyang sedikit, kapal sudah oleng. Ia tidak mampu mengkonsolidasikan segenap elemen di Partai Demokrat. Sehingga Kongres Luar Biasa atau KLB partai yang bertujuan untuk menggulingkan dirinya itu benar-benar terlaksana. Dan yang terpilih jadi ketua umumnya juga bukan orang sembarangan, yakni Muldoko. Sehingga mau tidak mau SBY harus turun gunung demi menyelamatkan karir anaknya tersebut. Jadilah dulu ia rusakkan karir AHY, kini giliran dia yang disusahkan oleh putra sulungnya itu.
SBY terpaksa harus membuat pernyataan-pernyataan di media yang bernada baper dan playing victim lagi. Masih seperti SBY yang dulu lah. Pertama, ia mengatakan menyesal telah mengangkat Muldoko jadi Panglima TNI dulu. Sampai-sampai doi memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala, termasuk rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya mohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas kesalahan saya itu, ujar SBY dengan nada penuh iba. Bahkan, ia tidak segan menyeret-nyeret pihak yang tidak terlibat sama sekali terkait kudeta itu, seperti menyebut Indonesia berkabung karena digelarnya KLB Partai Demokrat tersebut. Hari ini kami berkabung, Partai Demokrat berkabung, sebenarnya bangsa Indonesia juga berkabung. Berkabung karena akal sehat telah mati, sementara keadilan supremasi hukum dan demokrasi sedang diuji, tuturnya lagi. Hahaha, pengen ngakak tapi takut jadi novel Bang Mukmin. Emang kader Partai Demokrat itu ada berapa, Ferguso, dan yang pro AHY ada berapa? Nggak bisalah internal Partai Demokrat yang bermasalah Indonesia disebut berkabung. Lagian pula, kan sudah ratusan miliar uang negara yang dikorupsikan oleh anak buah Pak BY itu. Bagaimana orang mau bersimpati gitu dengan ketua partainya? Yang ada malah bersyukur. Dan sudah dipastikan SBY tidak akan tidur nyenyak selama beberapa hari ini. Ia akan terus dan terus memikirkan bagaimana nasib kedua anaknya nanti, dan tentunya nasib dirinya sendiri. Bayangkan kalau AHY lengser, sudah dipastikan yang punya nama Yudhoyono di Partai Demokrat akan ikut-ikutan lengser. Sedangkan saat ini ada 3 Yudhoyono yang bertengger di situ. Berat juga masalahnya Pak Eko. Semoga